Setelah mengirim utusan, Feng Tianxing merenung sejenak, lalu memesan. Semua orang menyerahkan rencana awal mereka dan mengikutiku kembali ke kota dekat penghalang alami Garnisun. Ingat, jangan membawa apapun, jangan mengambil sumber daya apapun. Ini dapat dianggap sebagai sumber daya terakhir yang ditinggalkan Feng Tianxing untuk Songta. Jika dia benar-benar terbakar, Songta tidak ada hubungannya. Lagi pula, kedua belah pihak tidak bermusuhan, dan tidak perlu tamparan seperti itu. Adapun metode Jialuo, Feng Tianxing meninggalkan selembar kertas di dalamnya, menjelaskan dengan jelas apa yang ada padanya, dan beberapa rencana yang dia inginkan, dan kemudian meninggalkan dunia rahasia. Tentara bergerak diam-diam di bawah naungan senja. Tentara Songta juga mendekat dengan diam-diam di malam yang gelap. Ini bukan setan biasa, tapi elit bawahan Song Yi. Berbeda dari perkelahian kecil di masa lalu, ketika Song Yi menyadari ada yang tidak beres pada awalnya, dia mengatur agar orang datang untuk memeriksanya. Hanya saja dia tidak menyangka Feng Tianxing akan mundur dengan begitu tegas. Keesokan harinya, Songta mengerutkan kening saat melihat berita yang dilaporkan oleh bawahannya. Feng Tianxing, apa yang kamu lakukan? Itu hanya pertempuran dengannya sesuai kesepakatan, dan hilangnya iblis di bawah Song Yi tidak terlalu besar. Ketika dia akan melanjutkan, dia tiba-tiba berkata bahwa Jialuo telah mengubah gayanya yang biasa dan ingin menyerangnya. Sejauh yang diketahui Song Yi tentang Jialuo, itu tidak akan efektif sama sekali jika bukan karena nasihat dari seseorang yang dekat dengannya. Melihat setan di sekitar Jialuo hari ini, siapa yang berani memujuknya untuk menyerang Jialuo? Tampaknya basa-basi Feng Tianxing masih sedikit mungkin. Apakah saya dijual? Songta dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia tidak tahu mengapa. Mengapa Feng Tianxing akan meletakkan semua yang dia kelola selama bertahun-tahun di atas meja judi. Dan ketika tidak ada kabar tentang hasilnya, dia memblokirnya dan memasang taruhan di atasnya. Ini sangat membuat frustrasi. Jika ini adalah pertempuran terakhir antara ras manusia dan ras iblis, dia bahkan tidak akan cemberut bahkan jika dia hancur berkeping-keping. Tapi di mana ini? Jejak serangan balik iblis baru saja dimulai. Selain hal-hal lain, selain dia, di mana lagi dunia iblis yang memiliki modal untuk bersaing dengan Jialuo? Apakah Anda akan segera memainkan kartu besar Anda? Atau, tujuan Feng Tianxing adalah untuk mengurangi kekuatannya dan membuka jalan bagi Jialuo? Di bawah segala macam keraguan, Song Yi benar-benar tidak bisa memahami inti masalahnya. Dia tidak dapat menemukan inti dari pertempuran ini. Yang paling penting adalah apakah umat manusia bisa berdiri di tanah ini lagi, bukan dengan siapa harus bertarung. Dibandingkan dengan poin penting yang tidak dapat dia lihat ini, lebih sederhana dan lebih masuk akal untuk langsung melemparkan masalah pada Feng Tianxing. Dari sudut pandang Song Yi, setelah asumsi bahwa Feng Tianxing adalah bawahan Jialuo ditetapkan, semua tindakannya dapat dijelaskan dengan jelas. Laporkan. Berita terbaru, Feng Tianxing telah memimpin pasukan kembali ke bahaya alam. Jika kita tidak mengejarnya, akan terlambat. Tiba-tiba berdiri. Ini masalah besar. 60.000 setan di tangan Feng Tianxing dapat bersaing dengan jutaan setan di bawahnya. Menunjukkan rekor ini saja sudah cukup untuk membuat bawahannya kehilangan kepercayaan diri. Jika Jialuo pergi berperang secara langsung, situasinya akan sangat berbahaya. Solusi terbaik adalah memblokir Feng Tianxing di depan pintunya terlebih dahulu, dan tidak membiarkannya kembali untuk saat ini, sehingga bawahannya dapat sedikit percaya diri. Tapi lawannya adalah Feng Tianxing, ras manusia. Songta benar-benar tidak bisa berurusan dengan umat manusia dengan begitu kejam. Bingung, Song Yi mengambil langkah maju, menempuh jarak yang tak terhitung jumlahnya, dan datang ke kota tempat Feng Tianxing ditempatkan sebelumnya, langsung membuka dunia rahasia. Jika saat ini adalah waktu kritis untuk hidup dan matinya, maka mengambil umat manusia di tangannya, mencabik-cabik dunia dan menemukan tempat tinggal yang terpencil juga merupakan pilihan. Song Yi langsung menuju puncak pilar raksasa yang mencapai langit. Kunci untuk mengaktifkan pilar besar ini hilang. Dan ada surat yang ditekan di atas pilar. Apa yang ditinggalkan oleh Feng Tianxing? Dia membuka amplop itu dengan santai. Dan dalam surat itu, Feng Tianxing menjelaskan keseluruhan tujuan strategisnya secara mendetail. Dan juga menyatakan fakta yang tidak ingin diakui Song Yi. Di bawah kepemimpinan Jialuo, para iblis kemungkinan besar memiliki modal untuk bersaing dengan kehampaan. Sejak Jialuo memimpin selama lebih dari setengah tahun, tidak ada perselisihan sipil di dalam ras iblis. Ini adalah bukti paling jelas dan langsung bahwa dia Jialuo memiliki kemampuan untuk mengatur bagian dalam ras iblis. Jika Jialuo benar-benar diizinkan untuk terus berkembang, begitu dia mengalahkan Void di masa depan, maka Jialuo akan menjadi orang yang diharapkan semua orang, dan hanya perlu sesaat bagi dunia untuk kembali ke hatinya. Oleh karena itu, dia membutuhkan pertempuran untuk mengurangi kekuatan Jialuo, meningkatkan tekanannya saat menghadapi kehampaan, dan membiarkan dia melakukan kesalahan di bawah tekanan berat. Selama iblis tidak puas, selama keluarga iblis ini tidak puas, struktur kekuatan Yi Jialuo tidak akan pernah damai.
Keluarga iblis besar tidak akan pernah mengakui bahwa Jia Luo adalah ortodoks, dan mengalahkan sang putri akan cukup untuk mengguncang fondasi Jia Luo. Setelah membaca surat itu, Song mencibir dengan jijik. Itu pasti kamu, mengkhianati kedua ujungnya, yang membuatku ingin membunuhmu. Dia dengan santai mengeluarkan senjata ajaib lain untuk mengusir pilar dari dadanya, dan wajah Song Ta penuh kesungguhan. Rencana ini telah digodok di Song Yi selama bertahun-tahun. Secara alami, seluruh rencana tidak akan terbengkalai karena kekurangan bagian. Nyatanya, di cincin Sumeru Song Yi, semua bagian kuncinya telah disimpan. Feng Tianxing apa yang diambil hanyalah pilihan awal, dan dia masih memiliki opsi cadangan di sini. Sebagai anggota umat manusia, dia sangat jelas tentang alasan merencanakan hari hujan. Setelah berpikir lama, Song Yi baru saja memasang kembali rute pelarian terakhirnya, tetapi tidak mengaktifkannya. Mungkin pertempuran inilah yang memungkinkannya untuk melihat kemampuan Feng Tianxing untuk melawan sejuta setan dengan 60.000 setan. Dan saran selanjutnya untuk membuatnya diam dan menekannya sangat berguna. Mungkin kita bisa lebih bias terhadapnya saat memilih. Lupakan saja, karena ini adalah acara besar untuk kebangkitan umat manusia, dan mereka yang mampu membuat keputusan. Saya akan bertanggung jawab untuk meninggalkan retret terakhir dan mencoba yang terbaik. Song Yi meninggalkan dunia rahasia dan mengumumkan perintah itu segera setelah dia kembali ke tenda besar. Semua iblis berkumpul. Pasukan Jia Luo dapat menyerang kapan saja. Kita harus melakukan apa saja untuk menendang iblis yang memalukan ini dari tahta. 3 hari. Aku hanya memberimu 3 hari. Jangan mengecewakanku lagi. 3 hari hanyalah sekejap mata bagi iblis biasa. Tetapi sangat lama bagi prajurit yang mengancam dari kedua pasukan. Mereka sudah dapat melihat bahwa lawan mereka secara bertahap berkumpul. Dan pertempuran dapat pecah kapan saja. Tidak ada iblis yang bisa lolos dari malapetaka perang ini. Di bawah sinar matahari terbenam. Sepertinya dia sudah bisa mencium bau darah yang memancar.